Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajar Christian. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Batang semester 6, jurusan Teknik Mesin, program studi konstruksi kapal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya atau tugas akhir metodologi penelitian saya tentang membuat proposal tugas akhir. Ini merupakan slide presentasi saya. Dalam slide presentasi ini, di dalamnya terdapat sebuah judul, abstrak, pendahuluan, kemudian rumusan masalah, yang kelima ada tujuan dan manfaat penelitian, kemudian ada batasan penelitian, lalu metodologi penelitian, kemudian kesimpulan, dan terakhir penutup, dan kemudian daftar pustaka. Judul. Di sini saya mengambil judul untuk artikel atau jurnal saya, yaitu analisis struktur dek utama kapal pengangkut modul offshore seperti topside atau bisa juga steel structure jaket platform terhadap beban berat menggunakan metode elemen hingga abstrak. Kemudian kita masuk ke slide abstrak. Di sini dalam slide abstrak, kapal pengangkut modul offshore dirancang untuk memindahkan struktur berat seperti modul topside atau platform dan fasilitas lepas pantai lainnya yang menghasilkan beban besar dan distribusi massa yang tidak seragam. Kondisi ini dapat memicu konsentrasi tegangan dan deformasi pada struktur utama kapal, terutama pada bagian dek dan elemen penopang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menganalisis ketahanan struktur kapal jika diberikan beban seberat modul tersebut atau platform yang akan diangkut. Jadi dia menganalisis kekuatan kapal itu, strukturnya pada saat mengangkut modul topside atau platform yang akan diangkut. Analisis ini menggunakan metode elemen hingga atau finite element method atau FEM dengan bantuan perangkat lunak seperti ANSYS. Kemudian model 3 dimensi dari struktur utama kapal dibangun dan diberikan beban statik sebesar 2000 ton sebagai contoh atau acuan. Sebagai representasi muatan modul atau contoh berat modul yang akan dianalisis. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tegangan maksimum terfokus di area titik dek, namun masih berada di bawah batas leleh material konstruksi atau sekitar 250 megapascal untuk baja struktural. Masih di bawah tegangan maksimum. Kemudian nilai deformasi juga masih dalam batas aman atau masih dalam batas ambang aman sesuai dengan standar klasifikasi kapal yang didesain. Dengan demikian, struktur kapal yang dianalisis dinyatakan cukup kuat dan layak untuk mengangkut modul offshore dalam skenario operasional yang dianalisis. Dalam skenario beban modul tersebut 2000 ton. Kemudian slide pendahuluan. Kapal yang digunakan untuk mengangkut modul offshore memainkan peran penting dalam pemindahan struktur besar seperti modul topside dan platform pengeboran. Struktur yang diangkut memiliki bobot sangat besar dan distribusi massa yang tidak seragam, sehingga dapat menimbulkan tegangan dan deformasi signifikan pada konstruksi kapal, khususnya di bagian dek utama, di dek inti untuk penempatan modulnya itu. Kemudian untuk menjamin integritas struktural dan keselamatan operasional saat pengangkutan modul tersebut, diperlukan analisis menyeluruh terhadap kekuatan struktur kapal. Dikarenakan kapal itu akan berlayar di lautan, kemungkinan besar kapal tersebut bisa mengalami gangguan akibat adanya gelombang laut. Makanya dibutuhkan analisis kekuatan kapal ini terhadap gelombang laut dan juga kekuatan kapal ini mengangkut modul tersebut.
Kemudian metode elemen hingga atau finite element method atau FEM merupakan salah satu pendekatan numerik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku struktur terhadap beban berat secara akurat. Jadi saya memilih metode ini karena metode ini menganalisis perilaku struktur kapal tersebut secara akurat terhadap beban yang diangkat. Kemudian rumusan masalah. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji kekuatan struktur kapal dengan pendekatan elemen hingga, namun umumnya terbatas pada kapal kargo umum. Biasanya penelitian-penelitian itu melakukan analisis struktur kapal juga, tetapi biasanya di, uh, di dalam sebuah kapal kargo. Nah, dan bedanya di saya mungkin karena kapal saya di bagian pengangkut modul atau platform. Dan biasanya penelitian tersebut tidak secara khusus membahas dek utama pada kapal. Dengan kompleksitas distribusi beban dan desain struktur yang unik pada kapal jenis ini, diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami respons struktur terhadap beban besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku struktur dek utama kapal pengangkut modul offshore saat dikenai beban berat modul, ditinjau melalui analisis metode elemen hingga. Kemudian, apakah distribusi tegangan dan deformasi yang dihasilkan masih berada dalam batas aman sesuai dengan standar klasifikasi kapal yang digunakan? Apakah tegangan dan deformasi kapal yang dihasilkan dari beban tersebut masih dalam batas aman? Jadi itu dianalisis sesuai dengan standar klasifikasi kapal yang standar klasifikasi kapal untuk kapal pengangkut modul tersebut. Kemudian di mana saja letak area kritis pada struktur dek utama yang berisiko mengalami kegagalan? Yaitu mungkin muncullah pertanyaan, di daerah mana-mana saja yang memungkinkan terjadinya kegagalan struktur. Jadi itu juga bakal dianalisis lebih dalam. Kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi tegangan dan deformasi yang terjadi pada dek utama kapal pengangkut modul offshore akibat pembebanan berat dari struktur modul yang diangkut. Dengan memanfaatkan pendekatan metode elemen hingga, diharapkan penelitian ini mampu mengidentifikasi area-area kritis yang rentan mengalami kelebihan tegangan serta mengevaluasi apakah desain struktur tersebut masih berada dalam batas aman yang telah ditentukan oleh standar klasifikasi kapal yang mengangkut modul tersebut. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis dalam bidang rekayasa struktur kapal, khususnya dalam mendukung perancangan dan peningkatan kekuatan konstruksi kapal pengangkut modul offshore. Temuan ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi dan akademisi dalam mengembangkan metode analisis serupa di masa depan. Kemudian ada batasan penelitian. Namun untuk menjaga fokus penelitian, kajian ini dibatasi hanya pada analisis struktur dek utama dan elemen pendukung langsung seperti girder atau support yang ada di dek kapal, pada dek kapal, atau support stiffener seperti stiffener yang ada di bawah dek kapal. Material struktur dianggap sebagai baja homogen dan isotropik, sementara pengaruh kelelahan, getaran, dan faktor lingkungan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup analisis. Seluruh simulasi dilakukan dalam perangkat lunak ANSYS untuk memperoleh data numerik dari respons struktur yang dianalisis. Metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, yang pertama itu kita ada melakukan studi literatur. Studi literatur seperti kita mencari tahu tentang kapal pengangkut modul offshore, apa-apa saja yang
Power off. Mempelajari tentang kapal pengangkut. Di sini kita mempelajari tentang kapal pengangkut model offshore tersebut. Kemudian kita identifikasi dimensi dan spesifikasi teknis kapal. Kemudian dari studi tersebut kita menentukan dimensi atau spesifikasi teknis kapal yang akan mengangkut kapal ini. Kemudian kita masuk ke pemodelan geometri 3D-nya. Kita input pemodelan geometri 3D. Kemudian hasil 3D tersebut, hasil model tersebut kita transfer ke ANSYS dan dan masuk ke tahap pemrosesan. Kemudian kita masuk ke tahap penerapan beban. Di sini kita dalam 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 langkah ini beban statik dalam langkah ini kita membuat beban yaitu sebesar 2000 ton tadi ke dalam hasil 3D kita. Kemudian tahap selanjutnya kita mensimulasikan hasil analisis elemen hingga elemen hingga atau FEA, seperti tegangan dan informasi respons struktural terhadap beban statik tadi yang kita berikan 2000 ton tadi. Kemudian dari situ kita memunculkan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pemodelan numerik dan simulasi menggunakan metode elemen hingga, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur dek utama kapal pengangkut model offshore mengalami tegangan dan deformasi yang signifikan akibat pembebanan berat. Namun nilai tegangan yang terjadi masih berada dalam batas ketahanan material dan standar klasifikasi yang berlaku. Identifikasi area kritis pada struktur juga memungkinkan untuk dilakukan perbaikan desain secara lebih terfokus. Oleh karena itu, pendekatan analisis ini dapat dijadikan landasan penting dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi desain struktur kapal pada aplikasi serupa di masa mendatang. Berikut merupakan daftar pustaka, 15 daftar pustaka dari jurnal TA saya. Oke, sekian dan terima kasih. Atas sekian dan terima kasih. Itu